apa ini makan? Bayangkan anak kita yang mau pemerintah tidak pro kepada rakyat. Sepakat kawan-kawan? Saya mau tanya kepada menerima kebijakan-kebijakan yang ada, menerima atau tidak? Kongres Rakyat Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian dan dedikasi. Baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kota Batu, Jawa Timur kembali menjadi sasaran vandalisme. Baliho yang terpasang di Jalan Sultan Agung itu dicoreti dengan tulisan Open BO. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dari cuplikan video kita lihat ya, banyak sekali gerakan-gerakan demonstrasi yang menuntut untuk mengadili Jokowi. Nah, pertanyaannya, siapa di belakang atau di balik gerakan aksi konvoi adili Jokowi ini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Beredarnya dan makin meluasnya poster, grafiti yang menuntut Presiden Jokowi diadili. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang pasang itu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu, artinya ada orang yang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilarang. Karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi itu. Jadi sekali lagi, saya ini ada di DSTV, Denny Sitorus Televisi, yang gagasannya adalah menguji semua argumen publik supaya tidak ada pembodohan lagi di Republik ini. Jadi soal tadi saya terangkan soal viralnya poster adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defect, dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal, dan kalau kita bikin survei hari ini, tapi bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu. Karena itu bukan soal pidana, itu tidak ada pidana orang yang mempersoalkan atau meminta Presiden Jokowi diadili itu. Paling ada semacam pelanggaran ketertiban karena mengotori dinding. Tetapi alasan utama dari mereka yang menginginkan Republik ini dibersihkan dari defect, dari korosi, dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini. Ini TV yang memang agak brutal, tapi brutalnya itu karena ingin semua orang berakal. Salam akal sehat. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Ini bawaannya mereka cepat di penjara, Prabowo. Amin. Presiden terkorup. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya, nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ayo. Mau tahu cara basminya? Betul.
tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Ada tulisan memang kalau ada data terkait kejahatan kasus yang pernah dilakukan itu ya laporkan saja. Kita melakukan kegiatan ini aksi Satuan Polisi Pamung Praja bukan pengecetan ulang terhadap aset-aset negara yang dikotori oleh mereka gerombolan. Yang terpantau ada kurang lebih 6 titik. Ada di Dewantoro, kemudian di Warso, ada di Jalan Manahan, kemudian akan Telapaja. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi
bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu, maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berpolitik, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Bayangkan anak kita yang mau pemerintah tidak pro kepada rakyat. Sepakat kawan-kawan? Saya mau tanya kepada menerima kebijakan-kebijakan yang ada, menerima atau tidak? Kelangkaan LPG kalian menerima atau tidak? Pihak kepolisian juga harus bersikap netral bahwa hari ini teman-teman atau orang-orang dan masyarakat, saya yakini negara ini adalah negara. Menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian dan dedikasi apresiasi untuk Bapak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Depan kantor Gubernur Jakarta menuju kawasan Patung Kuda sambil membawa spanduk yang bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas capaian dan dedikasi Jokowi Ma'ruf dalam memajukan bangsa Indonesia selama 2 periode kepemimpinan. Masa juga turut membawa ucapan dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran dan berharap bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi terutama di bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Harapan kami untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan program-program Indonesia Maju yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Yang paling utama adalah pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan SDM, yang mana Pak Prabowo Subianto hari ini sangat masih melaksanakan memberikan perhatian-perhatian kepada generasi bangsa, yang mana kita sedang mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia generasi emas 2045 ke depannya. Sementara sebagai ungkapan rasa syukur atas 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai banyak membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi hingga relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar tasyukuran di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Usai menggelar tasyakuran dengan melakukan prosesi pemotongan tumpeng, ratusan relawan juga menggelar doa bersama dengan harapan pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Gibran dapat berjalan lancar serta merealisasikan seluruh janji kampanyenya kepada masyarakat Indonesia. Selain akan menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin usai dilantik, para relawan juga akan menghantar langsung Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk terbang ke Solo. Wow. Hari ini spontan teman-teman relawan menyelenggarakan acara syukuran dan tumpeng untuk 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kedua ulang tahun Pak Prabowo yang kemarin 17 Oktober, dan juga yang ketiga mendoakan supaya pelantikan tanggal 20 Oktober bisa berjalan dengan baik. Siapan relawan tentang pelantikan gimana Pak? Siap semuanya, siap. Siap mengawal pemerintahan. Siap mengawal pemerintahan. Jokowi pulang Abu Dhabi geger vandalisme adili Jokowi muncul berbagai daerah. Buka suara. Cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Menanggapi itu seperti apa Pak? Seperti apa Pak menanggapi itu? Ya, kan cara mengungkapkan ekspresi. Dari Abu Dhabi kemarin Pak. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak. Saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah, saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja, yang penting untuk rakyat Indonesia.